Halo Sobat 90s, saya Irwan Nugros dari channel Gerobak 90-an. Nah, kali ini saya akan membahas Mitsubishi CK4, bukan Evo 4 ya. Untuk lebih detailnya, lihat berikut ini. Check it out. Oke, jadi Mitsubishi Lancer CK4 ini keluar itu pada tahun 97 sampai tahun 2002. Kemudian ada dua jenis. Yang pertama adalah GLXi dan yang kedua adalah SEI. Nah, yang di belakang saya ini yang seri SEI tahun 99 dan tampilannya udah nggak standar lagi, tapi udah dimodifikasi jadi cakep banget. Untuk mobil khas tahun 90-an itu rata-rata model lampunya itu pipih. Jadi mobil tahun 90-an itu desainnya nggak pernah mati ya. Jadi maksudnya itu timeless kayak gitu. Mobil ini dibikin rally look. Kalau bawaan standar pabrik itu nggak ada tambahan fog lamp. Nah, di sini sama pemiliknya itu udah ditambahin fog lamp. Oke, jadi secara body Lancer CK4 ini menurut saya ya Sobat 90s ya, itu lebih stylish dibanding pesaingnya pada zaman itu. Ada Civic Vario, kemudian All New Corolla ya. Dia ini bodinya itu lebih kotak tapi yang ke arah kapsul kayak gitu, jadi lebih stylish banget kalau menurut saya. Dan kemudian dia dilihat dari sisi manapun, depan, samping, belakang, itu menurut saya desainnya timeless banget dan cocok banget dipakai sampai sekarang. Oke, modifikasi yang udah dilakukan pada Lancer CK4 SEI tahun 99 ini, itu yang pertama ada di bannya. Bannya ini kalau bawaan standar itu ringnya ring 14, tapi ini sama pemiliknya udah diganti dengan velg OZ Racing ring 15 dengan ukuran ban 195/55 kayak gitu. Dan ini depan belakang semuanya sama, jadi rally look banget sobat. Oke, selain velg yang udah diganti, di sini ada tambahan mud flap yang senada dengan warna velgnya ya. Mud flapnya warna merah, peleknya juga warna merah. Kemudian shock yang dipakai ini udah tidak standar, tapi memakai merek Kayaba yang dipotong 2 ulir, jadi ceper guys. Itu biar gesrot tambah gaul Sobat 90s. Oke, jadi sistem pengereman yang ada di Lancer CK4 SEI ini yang belakang itu tetap pakai tromol, ini masih standar. Kemudian yang depan itu tuh memakai rem cakram. Oke, habis bahas eksterior sobat, mari kita cek mesinnya, dapur pacunya. Oke, kali ini kita bahas mesinnya ya. Mesinnya Lancer CK4 ini berkode 4G92. Di atas kertas dia ini mampu menyemburkan tenaga itu 110 horsepower. Ya mungkin karena termakan usia, mungkin sekarang susah ya untuk mencapai horsepower segitu. Kemudian mesinnya ini melintang 4 silinder 1600 cc inline segaris kayak gitu. Kemudian modifikasi yang dilakukan oleh pemilik Lancer CK4 ini, yang pertama adalah engine-nya ini udah di oversize ya. Oversize 100. Kemudian di sini ada filter Apexi. Kemudian untuk yang lain-lain ini masih standar. Mufflernya diganti dengan merek Kakimoto. Oke, kadang orang salah kaprah ya sobat ya. Lancer CK4 itu sama dengan Evo 4. Padahal tadi udah dijelasin kalau CK4 itu mesinnya 1600 cc, sedangkan kalau Evo itu sendiri bawaannya udah 2000 cc teman-teman. Oke, setelah bahas engine, mari kita ke interiornya sobat. Nah, untuk masalah interior ini joknya masih standar aslinya ya, sesuai waktu pertama kali keluar, yaitu bahannya tuh kayak bludru gitu, fabric. Alasannya pemiliknya nggak mau ganti dengan yang biasa, diganti dengan yang model-model racing ini karena yang pertama joknya itu empuk, nyaman,
gitu. Ininya masih asli. Kemudian di sini sudah ada rubahan. Yang pertama adalah setirnya ini memakai Momo setir racing. Kemudian ada tambahan tachometer. Yang lainnya masih standar. Kemudian untuk dashboardnya ini desainnya tetap timeless ya. Saya tetap merasa nggak naik di mobil tua gitu sobat. Bentuk kisi-kisi AC-nya juga mengikuti bentuk ergonomis dari dashboardnya. Untuk tape dia masih single din, cuman ini sudah rubahan ya, karena yang bawaannya itu kalau nggak salah cuman kaset, ini sudah ada CD-nya kayak gitu teman-teman. Kemudian fitur-fitur yang lain ya standar. Oke, sobat 90s, langsung aja kita ngerasain gimana rasanya nyetir Lancer CK4 SEI ini yang mesinnya udah di oversize 100. Nah, bedanya dengan GLXi dan SEI ini kalau nggak salah itu ada di retract mirror ya. Jadi mirrornya ini udah elektrik sobat 90s. Nah, nanti kalau saya salah komen aja di bawah. Dengan mobil yang rendah gini, setirannya itu enak ya. AC-nya ini masih dingin. Kemudian perawatan mobil ini tuh cukup mudah teman-teman. Spare partnya juga masih banyak kita jumpai di pasaran. Kemudian spare partnya itu ada yang original, lebih banyak ditemui. Kemudian ada yang KW, kemudian ada yang copotan sobat 90s. Tapi kebanyakan ya yang original. Untuk kekedapan suara ya, ini ya namanya juga udah mobil tua, cukup kedap, tapi ada suara-suara dari luar itu tetap masuk ya. Itu mungkin karena list karetnya ini udah ya namanya udah usang kayak gitu. Kemudian untuk suara kaki-kaki ini ya kalau ada jalan yang rusak aja kerasa Bambi, baru suaranya gludek-gludek gitu loh. Untuk bensin Lancer CK4 ini bisa 110, 111 tergantung penggunaan dan kondisi mesinnya ya sobat ya. Jadi cukup irit, apalagi kalau sampai penggunaan luar kota itu mungkin bisa 113, 114. Kemudian untuk headroom ini juga saya yang tingginya 170 cm ini cukup lega. Kemudian joknya empuk, jadi posisi mengemudinya itu enak. Kita coba tarik lagi ya. Ini dari posisi 2. Oke. Coba lagi. Wah, enak banget sobat. Wah, enak banget. Ini buat temen-temen yang generasi 90-an pengen nostalgia ya, atau jiwanya masih muda, ini mobil ini cocok banget. Oke sobat 90s, kita udah sampai di penghujung pembahasan ya. Seperti yang udah saya jelasin tadi, Lancer CK4 dan Evo 4 itu jelas berbeda. Dari eksterior mungkin tidak terlalu berbeda, tapi dari interior itu berbeda, apalagi dengan dapur pacunya. Yang Evo itu aja bawaannya udah 2000 cc, sedangkan yang beredar di Indonesia itu 1600 cc dengan kode mesin 4G92. Oke, ini menurut saya Lancer CK4 ini untuk di tahun 2020 itu masih worth it sekali. Apalagi buat sobat 90s yang pengen nostalgia, dulu waktu mudanya belum kesampaian mau beli CK4. Nah, ini sekarang harganya udah terjangkau. Di pasaran itu
cukup aneh ya sobat ya. Jadi pasarnya itu dari rentang 55 jutaan sampai ada yang 100 juta lebih. Semuanya tergantung dari kondisi mobilnya sendiri, kemudian sama modifikasi yang udah dilakukan sama si Lancer CK4 nya sendiri kayak gitu. Kemudian untuk pajaknya, PKB nya itu sekitar 1,5 juta. Jadi masih cukup worth it sekali untuk mobil di tahun 2020. Kemudian buat temen sobat 90s yang pengen nge-review mobil dari atau gerobak dari generasi 90-an apalagi, silahkan komen di bawah, nanti bakal kita review. Oke, mungkin cukup segitu ya sobat 90s ya, review kali ini tentang Lancer CK4. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam peace, love, and gaul. Yonggru. Jangan lupa like and subscribe ya sobat, buat terus support gerobak 90-an dan klik bel notifikasi. Yonggru.